Mandar pada abad 14 adalah istilah persekutuan antara 7 kerajaan pesisir pantai dan 7 kerajaan di pegunungan Sulawesi Barat. Konfederasi ke-14 kerajaan yaitu Pitu Bakbana Binanga dan Pitu Ulun Nasalu melahirkan suatu etnis Mandar. Suku Mandar bermukim di Sulawesi Barat dan sebagian lainnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Menurut catatan Het Landschap Balanipa, orang Mandar dideskripsikan sebagai orang dengan hati tinggi, sopan, mudah tersinggung, mudah cemburu, berkuasa, memegang teguh tradisi, menghargai tamu, pemberani, seringkali memilih titik strategis dalam peperangan. Menurut Thomas Pires, suku Mandar dikenal sebagai pelaut ulung sebab tanah mereka yang tidak subur sehingga tidak memungkinkan bercocok tanam. Dalam catatan Memori Leges Asisten Residen Van Mandar tahun 1937 sampai 1940. Pelaut Mandar memiliki cakupan pelayaran yang luas dari Maluku hingga Papua Nugini. Pengetahuan kemaritiman tersebut diwariskan sejak zaman Austronesia. Klughorn menguraikan 7 unsur pokok yang ada pada tiap kebudayaan di dunia, yaitu unsur kebudayaan universal. Sementara itu, jika kebudayaan suku Mandar diuraikan dengan 7 unsur kebudayaan universal tersebut, maka akan menjadi sebagai berikut. Bahasa Mandar termasuk ke dalam bahasa kelompok besar atau Language of South Sulawesi. Bahasa tersebut hanya dipergunakan sesama suku asli Mandar dan terancam kepunahannya karena jarang digunakan oleh generasi muda Mandar. Paisangang merupakan istilah ilmu pengetahuan dalam bahasa Mandar, tetapi saat ini cenderung dimaknai sebagai hal-hal mistik. Salah satu ilmu pengetahuan tradisional suku Mandar adalah ilmu melaut, yaitu pengetahuan tentang kelautan atau Paisangang Aposasiang, pengetahuan tentang berlayar atau Paisangang Sumobal, dan pengetahuan tentang keperahuan atau Paisangang Pallopiang. Sistem organisasi sosial suku Mandar menganut sistem pelapisan sosial yang terbagi menjadi 3, yaitu golongan bangsawan, golongan taupia, golongan tau biasa, dan golongan tau mardika. Sistem organisasi sosial suku Mandar menganut sistem pelapisan sosial yang terbagi menjadi 3, yaitu golongan bangsawan, golongan taupia, golongan tau biasa, dan golongan tau mardika. Golongan bangsawan merupakan orang yang memimpin lembaga adat. Golongan taupia merupakan orang pilihan yang mendapat jabatan pada lembaga adat. Golongan tau biasa merupakan orang dari hasil perkawinan keturunan adat dan biasa atau bukan budak. Golongan tau merdeka merupakan orang dengan garis keturunan tidak diperhitungkan namun sukses dalam pendidikan. Sistem kekerabatan suku Mandar ditentukan dari garis keturunan atau via dan perkawinan atau sang anak. Apabila pernikahan di luar garis vertikal disebut Toni Petambengi. Perahu sande ikon khas suku Mandar sekaligus hasil warisan sejak zaman Austronesia yang digunakan untuk menangkap ikan ataupun muatan jarak jauh. Perahu ini dapat mencapai kecepatan 15-20 knot atau sekitar 30-40 km per jam dengan kondisi angin yang baik. Perahu ini hanya diproduksi oleh Pandelopi atau tukang perahu Mandar dan termasuk puncak evolusi pembuatan perahu Nusantara.
Pada abad ke-18 perdagangan laut sangat marak sehingga secara paralel orang Mandar bekerja sebagai tukang perahu, pelayar dan buruh di pelabuhan. Saat ini mata pencaharian masyarakat Mandar sudah tersebar di berbagai sektor seperti perdagangan konvensional, pertanian, perikanan, jasa, politikus, PNS dan karyawan perusahaan. Terdapat 3 kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat Mandar. Yang pertama adalah animisme, yang kedua adalah agama Islam, dan yang ketiga adalah campuran antara animisme dan agama Islam. Paham-paham animisme tidak dilarang asalkan tidak bertentangan dengan syariat agama. Bahkan dalam campuran animisme dan agama Islam menghasilkan ritual-ritual dengan doa-doa dari Al-Quran. Kesenian tukduk mulai dikenal oleh masyarakat Mandar sejak abad ke-10. Sayapat tukduk berarti ke kuda, yang menari atau arak-arakan kuda merupakan tarian yang dilakukan sebagai hadiah orang tua Mandar terhadap anak-anak Mandar yang sudah menghatamkan kitab suci Al-Quran. Saat ini tarian tersebut juga dilakukan ketika masyarakat Mandar kedatangan tamu atau memiliki hajat.